Selamat siang sahabat, jumpa lagi dalam Jatim News Today. Saya Tika Amsyar yang bersama Anda. Siang hari ini kita akan masuk di program khusus Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan di 5 radio asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar. Dan tentunya untuk program khusus Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 ini akan hadir untuk Anda setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Sahabat, siang hari ini mengawali jumpa kita di Breaking News Update COVID-19 di Jawa Timur. Kita ke reporter Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa Pemkab Sidoarjo mulai lakukan pembatasan sosial skala kecil atau parsial untuk zona merah. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo pilih terapkan pembatasan sosial skala kecil yang difokuskan kepada wilayah-wilayah zona merah. Nantinya pemerintah kabupaten akan keluarkan surat edaran di daerah yang sudah banyak pasien positif COVID-19 dan juga PDP. Hal ini dikatakan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 saat ditemui pada Rabu 1 April di Pendopo Delta Wibawa. Daerah yang diberlakukan pembatasan sosial nantinya tidak boleh sembarangan orang untuk keluar masuk. Untuk warga yang sudah terlanjur atau terpaksa masuk akan dilakukan karantina baik oleh pemerintah maupun secara mandiri dan diawasi oleh desa. Kita akan membuat edaran ya, seperti daerah-daerah yang sudah ada positifnya, daerah-daerah yang ada PDP-nya dan sebagainya. Dan kami juga berusaha mencegah agar supaya orang luar tidak masuk ke Sidoarjo, orang luar tidak masuk di kecamatan dan di desa-desa itu. Kita harus selektif. Kalau terpaksa masuk maka dia harus dikarantinakan. Kalau tidak bisa dikarantinakan pemerintah, harus karantina mandiri di rumah masing-masing dan diawasi oleh desa. Sementara itu, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo menambahkan, pembatasan sosial di Sidoarjo akan fokus di skala RW, kampung, atau komplek perumahan. Nantinya wilayah pembatasan sosial akan dijaga petugas TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Hal ini dilakukan agar aktivitas perekonomian dan secara keseluruhan nanti tetap berjalan dan tidak tertampak semakin parah. Secara keseluruhan, Polresta Sidoarjo juga menginstruksikan kepada jajaran Polsek agar berkoordinasi dengan Koramil untuk menambah kawasan physical distancing di wilayah masing-masing secara bertahap, khususnya untuk zona merah. Saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Ya, dari Billy Patopoy masih dari Radio Suara Sidoarjo. Kita ke reporter Diding Yunarto yang mengabarkan untuk cegah penyebaran COVID-19 sudah ada 253 wilayah di Jawa Timur yang lakukan physical distancing. Sahabat, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin masif, pemerintah sudah meminta masyarakat melakukan social distancing atau tetap di rumah. Selain itu, untuk membantu efektivitas social distancing, pemerintah juga melakukan physical distancing atau pembatasan fisik pada aktivitas. Untuk Jawa Timur sendiri, dari keterangan Kombes Pol Truno Yudo, Kabid Humas Polda Jatim, saat konferensi pers kemarin, sudah ada 253 wilayah di Jawa Timur yang melakukan physical distancing. Ya, terkait dengan pembatasan atau membentuk suatu mandiri ya, swakarsa, ini kan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Polda, Jawa Timur, dan juga Kodam 5 Brawijaya. Ada seluruhnya ya, seluruh Jawa Timur ada 103 itu kawasan. Kawasan itu adalah perumahan ya, perumahan area-area lingkungan yang sudah terbentuk, kemudian secara mandiri melakukan pembatasan sosial. Kemudian yang kedua, jalur yang ada seluruhnya sudah ulangi, kawasan itu ada 253. Kemudian jalur ada 115 ya, jalur-jalur jalan protokol seperti di Surabaya ada 2 jalur dan seluruh Jawa Timur ada 115. Kemudian kita juga membentuk posko kesiapan untuk arus kembali atau pulang kampung, bukan mudik ya, pulang kampung atau kembali masyarakat Jawa Timur yang dari daerah pandemi COVID-19 seperti Jakarta, daerah lain, dan kesiapan yang dari Malaysia, yang di Riau. Ini kita siapkan posko-posko, ada 26 posko di beberapa daerah perbatasan ya, seperti ada di Trenggalek, Tuban, Bojonegoro, dan juga Pasuruan. Ini kita siapkan semuanya.
Terkait dengan jumlah wilayah physical distancing, menurut Kombes Pol Trono Yudo sangat tergantung dengan kedisiplinan dan ketertiban masyarakat melakukan social distancing. Sementara sampai Rabu sore kemarin, dari data Dinkes Sidoarjo, jumlah ODP bertambah 18 menjadi 203, PDP bertambah 6 menjadi 71, dan meninggal total 2 orang. Untuk PDP yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang 11 orang. Saya Dedi Yunarto, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sidoarjo, kita bergeser ke Kota Blitar. Dilaporkan oleh reporter Mahardika FM Kota Blitar, ada Ica Puspita, mengabarkan Polres Blitar Kota dirikan 2 pos terpadu di terminal dan stasiun untuk memantau masyarakat luar daerah yang masuk Kota Blitar. AKP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota saat melakukan peninjauan pos terpadu di stasiun dan terminal Patria Blitar, Rabu 1 April 2020 mengatakan pos terpadu ini merupakan hasil kerjasama Polres Blitar Kota bersama pemerintah Kota Blitar, ditempatkan di terminal dan stasiun. Langkah ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden yang memberlakukan sistem pembatasan sosial berskala besar. Petugas akan memantau pergerakan penumpang dari luar kota yang masuk ke kota dan Kabupaten Blitar lewat stasiun ataupun terminal. Mekanismenya diawali dengan petugas yang meminta penumpang yang baru saja tiba untuk mencuci tangan, lalu dicek suhu badannya. Penumpang juga diminta mengisi daftar nama serta asal dan tujuan perjalanan. Jika ditemukan penumpang dengan suhu badan di atas 38 derajat Celcius, maka akan diisolasi sementara di tempat yang sudah disiapkan. Isolasi sementara. Jadi ditempatkan di dalam, baik untuk penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat. Kemudian nanti dari Dinas Kesehatan ataupun tenaga medis akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan lebih lanjut. Leonard mengatakan petugas di masing-masing posko terdiri dari unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan, Bagesbang Pol dan PBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta petugas dari stasiun dan terminal Patria Blitar. Posko terpadu ini beroperasi 24 jam mulai dari jam 8 pagi. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Mahardika FM Kota Blitar, ada reporter Kiranisa yang mengabarkan dampak corona. 10 perjalanan kereta api stasiun Blitar dibatalkan. Masyarakat yang terlanjur memesan tiket bisa dibatalkan dan mendapat pengembalian 100%. PT KAI telah menetapkan pembatalan jadwal relasi perjalanan kereta api mulai tanggal 1 sampai 30 April 2020 sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Yana Hadiana, Kepala Stasiun Blitar, mengatakan sesuai petunjuk pusat ada 10 perjalanan kereta api yang dibatalkan. Di antaranya kereta api Malabar relasi Malang, Blitar, Bandung Gambir 2 perjalanan, kereta api Singasari relasi Blitar, Pasar Senen, Jakarta 2 perjalanan, kereta api Majapahit relasi Malang, Blitar, Pasar Senen Jakarta 2 perjalanan, dan kereta api Malioboro Express Malang, Blitar, Yogyakarta 4 perjalanan. Sementara untuk kereta api lokal yaitu Doho dan Penataran, relasi Blitar, Kertosono, Surabaya tidak ada pembatalan. Yana mengatakan bagi masyarakat yang sudah terlanjur memesan tiket bisa dibatalkan dan biaya akan dikembalikan 100% di luar biaya pemesanan. Pembatalan bisa dilakukan secara online di aplikasi KAI Akses atau secara langsung di loket pembatalan stasiun. Uang pembatalan akan dikembalikan dalam waktu 30-45 hari secara transfer atau tunai sesuai keinginan penumpang. Kirana Nisa, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, dari reporter Kiranisa dari Mahardika FM Kota Blitar, kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada reporter Risma Erina dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan ciptakan peluang di tengah merebaknya corona. Bupati Blitar minta ASN gunakan masker kain buatan UMKM lokal. Di tengah merebaknya virus corona telah membuat sebagian besar kebutuhan alat perlindungan diri atau APD kesehatan mengalami lonjakan yang signifikan. Terutama harga masker menjadi mahal dan susah ditemukan di apotek karena jumlah stok tidak sebanding dengan permintaan konsumen. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar, Dr. Andes Hejirianto MM, menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN di wilayahnya supaya membeli masker kain buatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal.
Permintaan ini dimaksudkan agar keberadaan pelaku UMKM di Kabupaten Blitar masih bisa tetap eksis pasca penyebaran virus corona. Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kualitas masker kain juga sangat efektif sebagai APD dari peredaran coronavirus disease. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan membeli produk lokal. Bupati Blitar berharap pemberlakuan regulasi tersebut bukan hanya berjalan di lingkungan pegawai, tetapi di seluruh masyarakat harus ikut mendukung. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, kita bergeser ke reporter Ari Kusuma. Antisipasi penyebaran virus corona, Bupati Blitar himbau masyarakat menunda sementara pulang kampung. Berdasarkan perkembangan terkini mengenai coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Blitar yang telah dinyatakan masuk sebagai zona merah pandemi corona, pemerintah daerah meminta seluruh warganya yang berada di luar kota maupun daerah supaya menunda sementara rencana mudik lebaran atau pulang kampung. Bupati Blitar Yanto menjelaskan, penundaan itu dimaksudkan guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona bagi pemudik yang akan masuk ke wilayah. Mengingat jumlah orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan pasien positif corona di Kabupaten Blitar, mayoritas dari pendatang luar kota atau daerah, maka disarankan masyarakat mentaati himbauan dari pemerintah. Bupati mengatakan, jika tetap ditemukan pemudik pulang kampung, pihaknya berharap kinerja gugus tugas tingkat desa bisa melakukan tugasnya sesuai arahan dari protokol kesehatan. Ini supaya terus-menerus dihimbau para pemudik jangan sampai mudik. Seandainya mereka terpaksa pulang, gugus tugas tingkat desa ini tentunya melaksanakan tugas sesuai melalui pedoman protokol kesehatan. Bupati Blitar menambahkan, masyarakat juga dihimbau manakala mengetahui masyarakatnya sepulang dari luar negeri, daerah, dan kota, supaya melaporkan kepada petugas desa atau pelayan kesehatan agar segera mendapat penanganan pertama. Saya Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar kita bergeser ke Tuban. Sahabat, ada reporter Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban yang mengabarkan bahwa petugas gabungan lakukan pemeriksaan kesehatan di area perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Guna pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak mewabah di Kabupaten Tuban dan sekitarnya, pada Rabu 1 April 2020 kemarin, petugas gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan Kesbangpol Tuban melakukan pemeriksaan kesehatan di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Bancar. Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono ketika dikonfirmasi mengatakan, kegiatan ini menyasar kepada sejumlah pengguna jalan dan penumpang kendaraan pribadi dari wilayah zona merah, meliputi bus AKAP yang melintas di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Berasal dari luar Tuban, utamanya dari Jakarta dan lain-lain. Tujuannya adalah kita melakukan pemeriksaan kepada penumpang, kepada sopir, kepada kondektor, pengecekan suhu tubuh, kemudian kita menanyakan apakah mereka memiliki masalah kesehatan yang dirasakan selama perjalanan. Apabila nanti ditemukan, nanti kita akan melakukan tindakan medis. Pertama kita bawa ke posko, nanti kita antar ke puskesmas terdekat. Jadi lebih kepada melayani penumpang yang jarak jauh. Ya, apabila tanda-tanda seperti itu, nanti kita akan ditangani secara medis lebih awal. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan pribadi maupun umum. Demikian laporan Hikmah Suraya dari Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Pradia Suara Tuban, sahabat, kita bergeser ke reporter Nurul Jamilah yang menyampaikan himbauan Bupati kepada warga Tuban terkait ibadah sholat Jumat. Baik, reporter Nurul Jamilah Pradia Suara Tuban melaporkan, guna menyikapi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Tuban, Bupati Tuban Haji Fatul Huda memberikan imbauan terkait pelaksanaan sholat Jumat yang akan dilaksanakan hari ini. Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan Bupati Tuban. Himbauan ini juga dikeluarkan kemarin
Poin yang pertama, mengimbau masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat mematuhi SOP kesehatan. Di antaranya menjaga jarak soft dan juga mencuci tangan serta kaki menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum masuk masjid. Yang kedua, khotib diminta untuk memperpendek materi khutbah Jumat. Lalu yang ketiga, imam sholat Jumat diharapkan membaca surat-surat pendek saja pada bacaan sholat Jumat nanti. Selain itu juga membaca kunut nazilah. Bupati yang juga seorang kiai ini mengatakan bahwasanya membaca kunut nazilah ini diharapkan menghindarkan kita semua dari COVID-19. Bupati Tuban juga meminta agar takmir masjid nantinya hanya mengaktifkan beberapa pintu masuk saja. Ini tujuannya agar dapat memonitor jamaah yang masuk dan mengikuti sholat Jumat nantinya. Lebih lanjut, Bupati juga meminta agar masjid yang memiliki potensi kerawanan tidak menyelenggarakan sholat Jumat dulu. Adapun masjid yang dimaksud Bupati ini adalah masjid yang berada di lingkungan pabrik dan masjid yang menjadi jujukan atau di mana pendatang bisa berkumpul di sana, perantau seperti itu yang masuk di Kabupaten Tuban, utamanya dari daerah-daerah zona merah. Adapun untuk update jumlah ODP untuk Kabupaten Tuban sendiri, hingga saat ini terdapat 348 orang. Adapun ODP yang selesai dipantau dari 348 orang ini berjumlah 102 orang. Sehingga untuk ODP yang masih dalam pemantauan ini sebanyak 246 orang. Adapun untuk PDP sebanyak 7 orang dengan keterangan PDP asal Kecamatan Tambak Boyo ini dinyatakan negatif atau sembuh. Dan 6 sisanya ini dalam perawatan hingga saat ini, masing-masing dari Kecamatan Semanding, Tuban, Banjar, Bangilan, Palang, dan juga Pelompang. Demikian laporan Radio Suara, reporter Nujamilah. Dari Tuban kita bergeser ke Pamekasan, ada reporter Esa Mahesa dari Ralita Pamekasan. Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan komitmen hibahkan seluruh gajinya untuk penanganan COVID-19. Mewabahnya virus corona yang begitu cepat dan masif membuat keputusan Badrut Tamam dan Rajai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan akan menghibahkan seluruh gajinya untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Hal itu disampaikan Bupati Badrut Tamam sebagai wujud kepeduliannya bersama Wabub Rajai utamanya kepada relawan yang juga ikut berjuang melawan virus pandemi tersebut. Rabadrut mengatakan langkah dan keputusannya diharapkan bisa diikuti oleh para pejabat lainnya untuk sama-sama peduli di masa COVID-19 ini. Bahkan ia berjanji gajinya akan dihibahkan selama virus corona ini masih ada. Tadi malam saya diskusi dengan Pak Wabub, seluruh gaji saya dan Pak Wabub akan kita hibahkan untuk relawan. Selama COVID, bukan selama berapa bulan, selama pandemi ini masih ada, gaji saya dan Pak Wabub mudah-mudahan diikuti oleh sektor yang lain, semuanya juga akan disumbangkan untuk COVID-19 sebagai wujud komitmen kepedulian saya, Pak Wakil, dan seluruh teman-teman yang lain. Sebagai informasi, jumlah orang dalam pemantauan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 191 orang per tanggal 2 April 2020. Kemudian 3 orang berstatus pasien dalam pengawasan dan 1 orang lainnya positif corona yang sebelumnya telah meninggal dunia. Eza Mahesa, Ralita FM mengabarkan. Ya, masih dari Ralita Pamekasan, sahabat, ada reporter Kholik Maulidi mengabarkan bahwa Perpustakaan Umum Pamekasan bagikan masker untuk masyarakat yang berkendara di jalan. Perpustakaan Umum Pamekasan bagikan masker untuk masyarakat yang berkendara, khususnya yang sedang tidak memakai masker. Aksi bagi-bagi masker gratis ini untuk menyadarkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan sadar tentang COVID-19 yang sangat rentan menyebar di jalanan, terutama di tempat ramai. Kepala Perpustakaan Umum, Budi, mengatakan, untuk minggu ini ada 100 masker dan 100 brosur tentang COVID-19. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Pamekasan agar masyarakat berhati-hati ketika keluar rumah. Budi menyampaikan ada 6 petugas perpustakaan yang turun ke jalan saat membagi-bagikan masker. Dan petugas yang tidak kebagian untuk turun ke jalan ditugaskan untuk mengaji bersama-sama sebagai bentuk ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami mengumpulkan, kami peduli dari kita untuk kita COVID-19. Saya kumpulin teman-teman, mari kita peduli, kita harus berbuat. Tujuannya biar ada penyadaran. Sekarang kan ekonomi kita tuh sudah down. Pertama yang biasa jualan makanan kecil untuk anak SD, mereka tidak jualan. Jadi kami mengumpulkan berapa adanya, kami tunaikan dengan kami membuat 100 masker. Kemudian di sana ada education-nya, pembelajaran. Jadi bagaimana hidup sehat. Tambah Budi, dalam minggu ini hanya 100 masker dan 100 brosur yang dapat dibagikan. Mudah-mudahan untuk minggu selanjutnya bagi-bagi masker dan brosur ini jumlahnya akan bertambah. Dan akan ada sembako juga yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pamekasan. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan.
Ya, dan sahabat, demikian breaking news update COVID-19 dalam program khusus Jatim News Today yang disiarkan serentak di 5 radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradea Suara Tuban, Ralita Pamekasan, dan Mahardika Kota Blitar. Jangan lupa untuk ikuti selalu breaking news update COVID-19 setiap Senin sampai Sabtu jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.